Oke, teman-teman. Untuk teman-teman yang UKM yang takut terhadap penjualan di era baru ini, jangan skip video ini. Nah, saya kedatangan dari rekan saya gitu ya, dan ini saya melihat luar biasa. Beliau ini aktif banget di TikTokers gitu ya, dan ini ada kedatangan yang luar biasa ini dari penggiat dari UKM. Bagaimana caranya untuk membantu para UKM ini terus bertumbuh dan meningkatkan bisnisnya. Oke, di kesempatan ini saya akan undang para pembicara ini ya, yaitu adalah Bang Zulfikar Dahlan. Oh, Oke. thank you. Apa kabar Bang Zulfikar? Wah, baik. dahsyat luar biasa. Nah, ini Bang, gimana nih? Saya melihat dari media sosial Bang Zulfikar yang kemana-mana gitu ya, terus menggiatkan untuk UKM terus bertumbuh. Bagaimana sih Bang sekarang tuh perubahan perilaku di era milenial ini ya? Terus seperti apa sih untuk di UKM ini Bang? Ya, UMKM ini ya, UKM nih. Jadi sebenarnya bisnis itu as usual tetap. Bisnis itu sama aja, lo jualan ada yang beli. Kan itu bisnis yang utama itu. Terus kalau lo sudah mau jualan, ada yang beli, berarti jualan lo ada yang harus lo tambah nilai jualnya gitu kan. Oke, ada nilai tambah. Oke, good. Terus yang berikutnya gitu ya, era sekarang itu ada pertentangan ya, ada bicara offline, bicara online gitu ya. Ya adaptif aja kita. Adaptif. Gitu. Jadi kalau misalnya yang dari awalnya offline, karena online sudah mulai ya adaptif ya. Jadi harus mungkin ada belum tahu nih adaptif itu apa Bang? Ya, jadi kita beradaptasi gitu loh. Jadi selain kita berjualan secara offline, ya jualan juga secara online gitu ya. Karena tantangannya jelas dong. Kalau misalnya kalian offline kan pertama kalian harus punya tempat tuh. Lokasi. Ya kan, lokasi itu bisa beli atau sewa. Ya, kalau beli jarang lah ya. Kalau untuk usaha-usaha yang baru mulai, tapi dia sewa. Sewa aja sudah biaya. Sedangkan jualan online, lo tinggal bikin akun, terus lo jualan. Gitu kan, gitu. Tapi ada bedanya tetap. Kalau di offline, lo bayar sewa di tempat yang bagus, pasti jualan bagus. Tapi kalau di online, lo langsung buka, belum tentu bagus. Mantap. Itu. Gitu. Bang, kenapa sih lo ada kepikiran untuk menggiatkan atau menggalakkan untuk supaya UKM itu go digital Bang? Itu seperti apa? Mungkin ingat 98 dulu. Oh, gimana 98 dulu Bang? Tahun 98 dulu kan kondisi negara kita tuh udah lama ya, peristiwa lama tuh. Kondisi negara kita kan kondisinya ekonomi hancur segala macam. Tahu nggak yang menyelamatkan tahun 98 siapa? UMKM. UMKM. Kalau nggak ada UMKM, habis Indonesia udah gitu. Nah, sekarang ini proses itu harus kita kembangkan lagi. Karena kita udah melihat nih sekarang UMKM sudah mulai tumbuh, berkembang, tetapi di satu sisi ada lagi itu loh. Satu sisi kadang-kadang regulator dalam hari ini pemerintah itu bukan kurang mempunyai program tapi tidak pernah tidak tersosialisasi dengan baik. Tidak terdeliver lah langsung. Tidak terdeliver langsung kepada pelaku UMKM-nya. Banyak faktor yang menyebabkan itu ya, terutama mungkin sekarang ini ada suatu wacana gitu, pemerintah menghapuskan kredit macet kan bagi UMKM. Kan itu kan juga pro kontra gitu. Tapi itu memang salah satu nyata bahwa memang akibat dari pandemi banyak UMKM ya kredit macet. Kredit macet. Iya, atau kredit kena restrukturisasi. Ya, itu sama gitu loh. Jadi kita melihatnya ya dua mata pisau gitu ya, tapi ya harus buat kebijakan terobosan gitu ya. Kalau enggak UMKM kita enggak. Mumpung sekarang UMKM kita mulai tumbuhnya juga bagus gitu ya. Bagus kok sekarang. Luar biasa. Bang, saya pengen tahu dulu nih, sebelum masuk ke UMKM, dulu tuh Abang tuh karirnya seperti apa sih Bang? Begitu lulus SMA, kuliah tuh seperti apa, dan sekarang bisa jadi seperti ini? Jadi gue tuh banyak pekerjaan gitu ya. Gue dulu waktu begitu lulus mungkin teman-teman itu gue jadi apa ya? Pertama karyawan lah pasti. Karyawan, Karyawan, kerja dulu, kemudian bisnis kan gitu ya. Kemudian bisnis jatuh gitu kan. Pernah jatuh juga, katanya jadi bisnis itu enak. Banget. Gimana Bang rasain Bang? Jadi seorang karyawan tuh dulu seperti apa gitu? Jadi kalau dulu karyawan tuh bagusnya seperti apa sih? Kalau misalnya mungkin teman-teman masih karyawan, apa sih yang kira-kira? Jadi profesional tuh. Profesional dulu. Jadi kalau karyawan ya lo jadi karyawan benar-benar seprofesional mungkin. Dan ada yang sama, mungkin
Dimas sudah banyak cerita deh gitu soal bahwa karyawan lo harus loyal, lo harus bekerja, jangan melihat dulu lo pendapat lo berapa. Itu gue lakonin gitu. Jadi gue lakonin bener. Jadi gue tuh kalau ikut orang ya gue ikutin aja dulu maunya dia gitu. Oke. Ikutin polanya gitu ya. Ikutin polanya gitu. Oke. Gue tuh sampai ditanya, akhirnya panggil, gue ini udah ngajak lo terus nih kerja, lo belum dapat penghasilan dari gue. Oke. Itu terjadi, itu di awal-awal tuh. Terus dia bilang, gimana nih hitungannya? Gitu. Gue bilang, ya terserah lo. Gitu. Ya udah, gue kasih lo pegangan duit, terus kalau lo mau gue suruh-suruh, gue kasih lo uang saku buat pegangan buat uang makan. Jadi lo boleh makan di mana aja. Itu ini dapat privilege. Karena apa? Dapat dipercaya, betul nggak? Trust nomor 1. Nah, itu ada ceritanya lagi. Gue berdua. Di berdua itu sayang yang satu tidak. Gitu. Jadi orang akan melihat mana nih yang dapat dipercaya atau nilai tambahnya apa gitu ya. Betul. Kenapa orang mau menjadikan Bang Zul ini sebagai orang yang benar-benar dipercaya sama pimpinannya atau ownernya gitu. Nah, apa yang dilakukan Bang waktu zaman dulu jadi karyawan? Gue tuh tidak pernah bertanya ngapain, tapi lo kerjain. Jadi disuruh apa, gue kerjain aja. Nggak pernah gue tanya, ini kenapa, ini bagaimana, mau ngapain gitu, nggak. Gue deliver untuk satu tugas, ya gue kerjakan aja sampai selesai. Wow. Itu aja. Jadi nggak perlu tanya-tanya dulu, ini kenapa sih Pak, mesti begini, ya ikutin aja. Nggak ada tuh pimpinan tuh yang mau ngejeblosin kita. Gitu. Pernah nggak Bang, lu sampai malam-malam sampai merasakan, waduh gue kerja kok begini amat, pernah nggak kayak gitu Bang rasain Bang? Iya, capek gitu. Ya? Tapi kalau dari sisi gue ya gitu, pekerjaan itu harus dilakukan dengan fun. Dinikmatin dan be patient, pakai hati. Jadi lo akan menikmati bener. Lo nggak akan pernah tahu bahwa ini jam berapa gitu. Dan itu masih gue lakonin sampai sekarang. Sekarang ini kantor gue tuh rata-rata gue pulang jam 12. 12 malam? Iya, 12 malam. Wow. Ya, nanti jam 9 sudah di kantor lagi. Ya, gitu. Udah rutinitas gue tuh 9 ke 12 tuh. Gitu. Nah, terus sekarang aktivitasnya apa Bang? Nah, ini banyak nih, aktivitasnya apa nih? Kok sehingga dari karyawan ini sekarang menggiat apa? Kemudian dari penggiat ini apa pesan buat nanti, saya dulu seperti ini ya, inspirasi buat orang lain tuh. Gue tuh tahun 2006 ya, 2006 tuh gue diajak teman gue ikut sertifikasi. Ya, pengadaan barang jasa itu. Gitu. LKPP bukan? LKPP, betul. LKPP. Iya. Wah, teman-teman yang LKPP nih. LKPP belum berdiri loh. Belum berdiri, betul. Berdirinya LKPP 2008. 2008, Namanya apa tuh sebelumnya? Masih di bawah Bappenas. Bappenas, Masih di bawah Bappenas, terus gue ikutin. Alhamdulillah gue lulus, temen gue kagak. Kenapa? Yang ngajak gue nggak lulus. Sertifikasi, terus habis itu? Terus gue tuh mungkin di angkatan kedua sertifikasi itu, Nah, setelah itu gue terjunlah ke dunia biasa, cuma dunia profesional aja gitu kan, gitu ya, kerja gitu ya. Nah, di tahun 2008 gue dapet opportunity. Apa tuh? Nah, opportunity gue itu masuk dalam salah satu proyeknya Bank Dunia. Gitu. Jadi sebagai konsultan pengadaan. Wah, gitu. Terus habis itu? Jadi terus menerus sampai akhirnya gue Kenapa keluar dari, bukan keluar, maksudnya kenapa belum fokus lagi LKPP itu? Kenapa akhirnya ujung-ujungnya membuat usaha sendiri aja gitu? Ini ada rangkaiannya. Rangkaiannya, silakan. Kemudian gue juga tetap jadi konsultan. Setelah jadi konsultan, teman gue bilang, lu nggak diriin usaha baru gitu, yang bidangnya sesuai dengan sekarang. Gue bilang gue gak berani, gue sempat juga jatuh bangun gitu ya, bikin usaha, belum berani gitu. Tapi gue cobakan aja 2017, kemudian 2018 baru berjalan tuh perusahaan sampai sekarang ini. Gitu. 2018. Apa perusahaan namanya? Layanan pengadaan. Nah ini teman-teman, nanti layanan pengadaan itu akan ada nanti di sini ya, di linknya nih. Nah nanti bisa di follow dan bisa diikutin. Betul. Apa sih layanan pengadaan itu? Jadi kita tuh memberikan layanan kepada pemerintah maupun swasta, banyak kaitannya perencanaan, kemudian dalam rangka penyiapan investasi untuk kerjasama pemerintah, badan usaha. Kita banyak menyiapkan proyek-proyek kepada pemerintah gitu, dan juga proyek-proyek kepada swasta yang ingin bekerja dengan pemerintah gitu. Jadi
kita banyak hal yang kita bantu di situ. Tapi berupa edukasi atau memang berupa apa? Berupa layanannya, misalnya contohnya seperti apa? Ya banyak jasa layanan kita tuh layanan biasanya mereka minta jasa layanan itu untuk mereka mau investasi ke Indonesia. Oke. Mereka mau ke investasi ke Indonesia, mereka tanya apa yang harus disiapkan, apa yang mereka harus persiapkan. Kemudian kalau mereka persiapkan FS, kita siap bantu. FS-nya. Kita siapkan bantu. Tadi targetnya luar. Target Masnya biasanya berapa persen di luar, berapa Indonesia? Ya, awalnya Indonesia. Awalnya kita cuma Indonesia, kemudian swasta Indonesia. Sekarang klien kita di luar ada beberapa. Oke. Gitu. Jadi lumayan lah itu ternyata bisnis yang cukup menjanjikan. Nah dari situ gue ngeliat lagi nih, ini kelihatannya UMKM ini kita perlu ini lagi, gue nginget zaman dulu aja sih. Itu ngerasain. bisa dikembangkan. Gitu. Terus kemudian, nah kalau Abang sendiri nih memanfaatkan platform online itu seperti apa Bang? Nah platform online itu awalnya gue tuh coba personal branding. Oh, personal branding dulu. Oke, terus? Karena banyak klien kita gitu ya dari luar gitu ya. Dulunya itu kan cuma nanya siapa gue berdasarkan dari referensi. Ya. Kemudian sekarang mereka bertanya siapa gue cukup tinggal ngomong. Lo ketik nama gue, keluar. Subjeknya misalnya soal sampah, nama gue keluar. Atau lo ketik subjek nama gue, lo tulis ada tulisan tambahannya bandara, lo keluar tuh nama gue. Jadi gue memanfaatkan itu bahwa sekarang posisinya itu adalah bagaimana lo mau tau gue, ya cukup gue sebut itu aja. Gue nggak perlu menjelaskan karena udah walaupun referensi orang. Biasanya kita tuh di dalam praktek bisnis itu klien pasti akan nanya lebih panjang lagi. Ini gimana di assessment kita diteliti, yang tadinya harus jadi teliti kita cuma sebulan, 2 bulan, akhirnya kita jadi hari. Dia mengambil keputusan lebih cepat. Betul. Bisa ngambil keputusan begitu minggu ini langsung putus. Oke. Kita join. Gitu. Oke. Berarti harus ngelihat dari nanti ketika orang tuh harus buka melek online dan lihat track recordnya dulu. Ini siapa sih gitu kan? Betul. Tinggal cek. Track record itu penting tuh. Makanya kita agak hati-hati ya sekarang buat di media sosial gitu ya. Tuh, teman-teman. Itu benar-benar harus kita jaga. Kadang-kadang masa lalu kita kebuka ya, tapi prinsipnya gini, kalau bicara masa lalu ya masa lalu. Masa lalu, gitu ya. ya. Tapi bagaimana kita memaintain sampai masa depan kita tuh kegambar di situ bagus. Iya, gitu. karena memang masa lalu tidak sama dengan masa depan. Beda. Ya masa lalu, masa depan kita jalanin terus gitu ya. Nah, sehingga teman-teman merasa bahwa apa yang sekarang kita lakukan itu untuk kedepannya mau apa gitu ya. Nah dari sekarang kita harus siapin nih. Oh kita misalkan pengen punya rumah, maka dari sekarang rumah itu kita bikin gambar dulu nih. Oh gambarnya tempel, gitu impiannya gimana? Ada lu pernah ada impian nggak Bang? Kira-kira impian apa yang pernah di set kemudian terjadi adanya? Gua dulu tuh SMA. Wah cerita nih SMA itu gua punya mimpi ya. Mimpi itu bisa ngobrol sama presiden atau wakil presiden. Itu mimpi tuh. Mimpi. Kejadian nggak? Kejadian gitu. Di mantap. tahun 2009 gue tuh sempat jadi staff lah ya, jangan usah bilangin ya, terlalu keren kalau disebut jabatannya. Staff di Pak Yusuf Kalla. Mantap. Walaupun cuma sebulan lah di tim pemenangan waktu itu ya tahun 2009. Terus dengan Pak Jokowi waktu masih beliau wali kota. Terus beberapa kali ketemu kita di Singapura. Beliau mungkin nggak ingat lah ya sama kita ya, tapi bagi gue impian gue udah tercapai tuh. Jadi memang kita harus naruh mimpi tuh. Kalau nggak naruh mimpi, jalannya ngambang. Nah, ini mimpi. Terus gue mimpi lagi. Gue kalau ini gue bisa nggak ya sebagai orang yang cukup. Cukup, oke. Cukup apa Tri? Cukup beli. Cukup apa aja. Cukup aja, gitu. Kan gitu. Dan bisa apa aja. Bisa apa aja. Maksudnya cukup itu gini. Lo mau beli mobil cukup punya uangnya. Cukup, ya. Gitu. Mau punya rumah cukup punya rumahnya. Itu. Jadi apa ya? Mimpi gue tuh alhamdulillah tuh. Kecapai. Dengan cara ya pertama pasti nulis dulu dong mimpinya kemana. Dengan cara apa? Ayo. Tulis, gitu. Pertama gimana Bang untuk mencapai mimpi tersebut tuh apa yang harus dilakukan? Wah, lo mesti ada petnya belajar. Pet belajarnya, wah. Berarti juga belajar juga. Bang, pernah nggak ikut-ikut seminar, motivasi, kemudian tentang bisnis itu
sehingga abang bisa seperti sekarang ini? Oh, itu wajib. Jadi gini, gue sampai hari ini setahun itu wajib training. Wajib training? Iya, Oke. training apa aja? Biasanya kalau gue sempatkan lah training barang jasa itu procurement atau supply chain itu gue lakuin setiap tahun minimal 1 kali. Walaupun dalam praktek sekarang gitu, gue banyak menulis modul malah bukan sebagai trainee tapi trainer sekarang gitu ya. Tapi gue tetap harus belajar, nggak bisa itu nggak belajar gitu. Tuh, maka penting banget. Jadi gini, orang kok tiba-tiba bisa jadi ahli. Nah, makanya di tempat saya itu ada 1, belajar membuat kita tahu. Kan tahu dulu belajar. Ya, tahu. Praktek membuat kita paham. Canggih nih bukunya nih. Belajar membuat kita tahu gitu. Praktek membuat kita paham. Jam terbang membuat kita ahli di bidangnya. Betul. Kalaupun kita sudah jago di bidang itu, tapi harus terus berkali-kali diulangin terus sehingga jadi ahli di bidangnya. Betul. Gitu. Betul. Jadi gini, belajar membuat kita tahu. Jadi waktu itu 2006 gue masih scratch tentang pengadaan barang jasa. Gitu. Setelah gue lulus, gue belajar lagi. Dan alhamdulillah waktu itu memang sedikit swasta yang megang sertifikat itu. Sehingga pada waktu ada offering di koran gitu ya, waktu itu kondisi gue lagi nggak bagus tuh, gue ngelamar tahun 2007. Dilala di 2008 baru dipanggil gue 1 tahun. 1 tahun. Iya, setelah dipanggil itu pun juga malam-malam gitu ya, disuruh interview malam-malam, gue juga nggak setengah yakin karena itu kantornya di rumah. Iya, tuh di rumah kantornya tuh, lihat. Padahal itu ternyata kantor itu sanggup gaji gue gede. Karena dia rupanya bantuan dari Bank Dunia. Gitu. Jadi mengerjakan proyek-proyeknya Bank Dunia sehingga gue baru tahu, lo jangan pernah lihat by the cover. Bisa jadi lo lihat itu. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan, gue mesti kerja di mana? Sudirman bos, gitu, atau di Tamrin karena di Kedung apa. Sorry tuh saya, kadang-kadang itu menipu kalian ya, akhirnya kejebak kalian sendiri kalau gue gitu ya. Nggak seindah apa yang dibayangkan gitu. Belum tentu juga gaji besar tapi kerjaannya juga nyaman atau memang beratnya luar biasa. Kadang-kadang ya gaji mungkin oke lah lebih, tapi transportasi. Iya benar, transportasinya. Waktu kalian habis. Waktu mahal loh sekarang Jakarta ini. Mahal banget itu. Gua tuh kadang-kadang menyelesaikan kalau ada agenda 3 itu terpaksa naik angkutan umum gue. Atau mengganti beberapa moda transportasi supaya mengimbangi supaya bisa cepat gitu ya. Daripada naik mobil lebih baik naik Gojek sekalian nggak apa-apa gitu, biar cepat gitu. Iya gitu. Kita lihat nih ini Gojek naik kereta apa semua gue lakukan itu. Gue nggak ada masalah risi-risi ya gitu ya. Kadang-kadang orang bilang, Jack lo sekarang udah bagus nih, lo kenapa nggak terus-terusan pakai kendaraan deh. Bagi gue tujuan yang lebih penting dibandingkan prosesnya. Tujuannya harus dicapai itu, walaupun prosesnya harus kita lakukan dengan benar lah. Bang, kira-kira 3 tips sih buat teman-teman yang di era yang sekarang bisnis lagi UMKM agar berhasil di era online shop loh. Nah itu gimana? Gimana bang? Online shop ini. Pertama itu satu konsisten, bos. Wow, konsisten tuh. Konsisten itu paling utama gitu ya. Kemudian kita tuh yang kedua, kalau lo jualan online, lo harus memperbesar network, jaringan, pertemanan gitu ya. Walaupun ada beberapa motivator gue ngerti tuh, kalian jangan sampai akun FLKS follow, like, comment, share. Nggak apa-apa, menurut gue itu nggak pengaruh kalau menurut gue gitu ya. Jadi network, menyapa orang gitu ya, siapa tahu orang mau disapa, kadang-kadang nggak mau, ya itu bukan bagian dari ini, tapi itu memperbesar network gitu kan. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah apa? Bagaimana kalian bisa be positif ya, positif maksudnya positif itu ya udah hari ini kita memang belum, berarti kita lihat apa yang kurang. Feedback gitu. Jadi belajar tetap belajar. Kalau nggak belajar, waduh, kalau kita cuma percaya diri terhadap sesuatu yang ini udah gue petnya, terus kita nggak mau belajar lagi, kayaknya era sekarang susah ya, apalagi ada ChatGPT dan wah itu nyerah kita. Bang, saya mau nanya lagi bang, ini kembali lagi nih pertanyaannya, kenapa sih bang dulu dari 0 ini TikTok menuju 160.000 followers? Apa yang dilakukan bang? Apa yang dilakukan bisa secepat itu sehingga bisa terus bertumbuh dan menjadi bermanfaat bagi orang lain? Apa ya bang? Pertama-tama tuh apa kontennya, apa atau mungkin campur-campur atau apa? Gitu ya, gue tuh
akun gue tuh waktu gue masuk itu kondisi akun masih 600 follower gitu ya. ya. Gue terus masuk, gue belajar nih, lihat nih bagaimana orang mau jadi banyak followernya tuh. Gue sempat ikut tuh, ada namanya room tangkap-tangkap, apa namanya tuh yang saling follow gitu. Sama aja atau gimana? Ya lumayan itu, cepat naik tapi cepat turun kalau itu. Oke, turun juga deh. Tapi itu menambah jaringan pelan-pelan gitu. Terus live gitu ya, mulai live gitu ya. Nah pas itu memang momentumnya pas gue tuh ada acara di akhir tahun itu di Sulawesi, bikin acara ngundang ustadz lah gitu. Gue bikin live pertama. Terus gue juga live pertama gue dibantu sama teman gue. Nah itu belajar sama orang yang sudah sukses. Dan salah satunya tuh ada tuh namanya Inyo Rahmat, tuh guru gue. Walaupun anak muda, bagi gue itu guru gue. Betul. Harus belajar sama dia. Kenapa? Nih bang, abang begini. Terus gimana seperti ini. Terus abang bikin kontennya begini. Kalau gue jangan. Konten gue udah konten bocil, dia bilang gitu. Konten gue segmented gitu. Jadi abang juga mesti segmen ini kemana. Nah, gue akhirnya memilih untuk bicara UMKM sama jalan-jalan gitu. Jadi sambil jalan-jalan gue kerja, gue bikin aja konten. Gitu. Ternyata pertumbuhannya bagus. Dan gue ngeliat juga kayak akunnya Dimas tuh bakal kencang. Amin gitu ya. Sama itu konsisten. Nah, seminggu sekali dulu. Ya, itu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu. Ide dari mana bang? Awalnya ide dari mana? Ide apa? Ide untuk bikin konten-konten baru itu seperti apa? Kadang gini, orang kan stuck. Ini gue mau ngomong apa ya? Kira-kira ya. Nah, kira-kira dapat ide itu dari mana? Ya, UMKM nih, ini bahas tentang UMKM. Kadang UMKM juga bingung. Gua ini lagi. Misalkan dia usaha kopi lagi, kok bosan juga kopi, misalkan gitu. Mungkin ada ide lagi yang lain sehingga bisa ada, ini ternyata ada masuk kopi juga gitu. Ya, betul. Jadi kalau mau ngelihat salah satu konten-konten orang-orang lain tuh yang jual-jualan, itu adalah sama aja. Sebenarnya mereka recycle. Lebih baik recycle. Karena produk yang dijual sama. Berat loh. Produk yang sama lo jual kayak, kalau gue mungkin karena gue jalan-jalan, kemudian gue datangin berbagai jenis UMKM, kemudian gue ada konten berbagi, itu kan dinamisnya cukup tinggi. Tapi kalau yang punya itu tantangan tersendiri. Jadi saya ngopi gitu gini, ya lo mesti belajar itu. Kemarin itu gue dari Bandung. Bandung itu dia toko online yang omsetnya itu sudah lumayan ya. Kemarin itu September yang 99 itu kalau nggak salah dia penjualannya di 5.000 piece. 5.000 piece, oke. Lumayan di satu hari ya. Wow. Di satu hari. Nah, itu dia lakukan ya jualan begitu ya, tetap jualan gitu ya, barangnya cuma 4 item loh. 4 item. Yang dia coba promo, walaupun dia punya banyak item, tapi 4 item itu sebagai championnya dia. Jadi jualan aja gitu. Ya tetap harus begitu, mengulang lagi, meriran. Karena kan yang datang dan pergi itu adalah orang yang belum tentu sama. Betul. Jadi ya mesti, tapi kadang-kadang memang stuck. Oke. Lo konten ya stok konten lah. Nah, harus stok konten. Jadi harus dijadwalin gitu ya Bang ya. Ya, jadwal stok konten sama ini. Gue diajarin sama si Inyo juga ya, bikin konten ya kadang-kadang yang berat-berat amat lah, yang receh-receh. Kalau lagi gabut aja gitu. Bikin aja, misalnya lagi kopi yang bawa aja kopi ini guys, di gua di pinggir jalan nih sambil ngopi ini bawa termos kayak gitu. Contoh sederhana. Kadang orang pengen kepo aja gitu kan, padahal mah nggak penting gitu kan. Wah, ini bahas tentang apa? Konten yang nggak penting itu jadi justru malah penting gitu ya. Karena penting ditonton, menghibur gitu ya. Gitu. Atau juga mungkin edukasi atau tentang ada juga Bang untuk pro kontra, bener nggak sih? Cepat banget kalau pro kontra itu. Pro kontra kan cepet banget. Jadi gue tuh ada ngeliat satu akun itu dia dalam waktu 4 bulan 50k. Cepatnya. Ya, karena dia memanage pro kontra politik. Wow, merasa benar gitu ya, merasa nyalahin junjungannya. Wah. Tapi dia maintain itu. Sengaja dia. Ibaratnya kalau media itu kan begini, kalau bad news, good news. Ya betul. Gitu. Good news gitu. Iya, karena itu jadi menarik perhatian gitu ya. Dan itu menarik kenapa? Media-media mainstream sekarang lihat aja. Kompas TV, CNN itu kan mereka di TikTok live. Dan gue pribadi kalau nonton beberapa acara dia di
TikTok. Justru udah sekarang di TikTok ya? Oh enggak, nonton di TV. Wah, udah ketinggalan zaman. Karena nonton di TV, antenanya suka Jadi udah di berubah. mobil bisa nonton, terus Iya. kita ini tinggal tergantung kuota kita kuat Kuat apa enggak gitu ya. Betul, itu. Nah, terus kemudian Bang, kalau misalkan sekarang ini melihat dalam dunia properti nih Bang, menurut Abang pernah nggak belajar dunia lelang, CC, ID? Karena mungkin pernah Abang di bidang ekonomi juga ya. Iya. Pernah nggak Bang kelihatan properti itu seperti apa sih menurut Abang tuh? Properti itu bagi gue gitu ya, bentuk investasi ya kalau Yeah. properti bagi gue gitu ya, bagi gue investasi. Tinggal lu bagaimana manage, bagaimana lu pakai cara apa gitu kan gitu ya. Gue juga baru tahu juga tuh sebenarnya bicara soal CC gitu ya. Gue juga tahu tuh soal lelang juga tahu ya, tapi ternyata lelang itu di dalamnya ada yang CC. Jadi hati-hati juga, bisa ada lelang cuma lelang murni kan. Gue tinggal ini dalam kondisi rumah sudah kosong enak gitu. Tapi kalau CC itu ada challenge ya kan. Challenge sendiri. Gue tahu. Tadi gue baru ngobrol sama lu kan. Ini Bang kalau ngambil, oh iya gue baru tahu gitu. Yeah. Dan itu memang bau tidak bau ya, selain emas gitu, investasi properti itu pilihan. Kenapa gue bilang pilihan? Sama dia dengan emas, properti itu terbatas kalau pikir-pikir. Ya, dalam hidup ini tanah itu nggak pernah bertambah bro. Model yang lain bertambah, produksi mobil bertambah, tapi tanah nggak ada bertambah-tambahnya. Iya gitu. Banyak ke atas di apartemen kan gitu ya. Tapi kalau ini properti luar biasa bro. Waduh. Keren gitu. Apalagi pertumbuhan properti Indonesia. Keren banget gitu. Iya. Bang, kira-kira nih contoh-contoh apa sih Bang kalau untuk kita di bidang dunia UMKM nih Bang nih? Nah, Abang pernah bantu apa sih si orang UMKM itu sehingga UMKM itu bertumbuh? Nah, gitu. Pernah nggak kayak gitu Bang? Jadi gini, banyak yang gue coba lakukan gitu ya. Gue tuh sebenarnya lebih sekarang tuh masih belajar ya, bukan berarti jago juga gitu ya. Masih jagoan Dimas lah untuk urusan properti. Gue pasti banyak nanya sama dia. Bro, nanya sama dia deh urusan properti. Tapi kalau urusan UMKM gue tuh ada lagi mencoba beberapa metode gitu. Pertama gitu ya, gue lihat ini UMKM-nya bagus gitu ya. Gue masuk ke sana, gue coba cerita sama dia, Pak, ini barang sudah bagus nih Pak, ini di kemasannya. Gue langsung gitu, langsung feedback langsung ke dia. Langsung gitu. Oh, jadi intinya ketika misalnya kita di jalan apa segala macam senang feedback orang lain. Betul. Supaya oh ya bagus Pak, terima kasih. Betul. Contoh, misalnya saya juga pernah Bang, ketika saya ke lokasi gitu ya, terus kemudian oh ini pelangnya kok nggak ada, itu harus pelangnya dibagusin begini. Betul. Jadi banyak mau kelihatan. Betul. Gitu kan, akhirnya begini tolong kasih tahu sama ownernya ya gini. Betul. Nah itu sangat-sangat penting banget, makanya ketika peduli terus kemudian rasanya kok agak kurang nih, ini bagusnya begini terus kamu kurang ini nih pelayanannya, makanya itu harus penting banget. Betul, untuk pelayanan. Kalau kalian nih ke UMKM tuh makanannya nggak enak tuh kalian, kalau kalian mendingan ngomong sama yang punyanya, bilang Bu bisa ganti sedikit gini, tapi jangan hati-hati ya, kadang-kadang orang ada yang tersinggung ya karena ini ya, tapi kita Bu ini boleh nggak, saya tuh nggak pas ininya gitu, boleh itu. Dan itu cara efektif, tapi itu kan nggak bisa masif. Kita mesti meluangkan waktu gitu. Gue juga melakukan misalnya cara itu, gue ada punya grup WA nih. Wah, grup WA gimana nih? Gue juga baru diajak tuh, baru di-invite beberapa waktu lalu grup WA. Grup WA itu isinya adalah buat diskusi tentang UMKM. Itu gue banyak belajar juga dari situ. Dan di situ ada satu metode patungan. Oh, UMKM metode patungan. Nah, ini seru nih. UMKM metode patungan, dan itu untuk ada satu namanya ada nama apa, tempat makan gitu ya. Tempat makan seperti sambal bakar kayak gitu. Itu bisa melahirkan 18 cabang dari situ. Crowdfunding sendiri berarti ya? Patungan crowdfunding sendiri. Ya, jadi ada berapa Bang biasanya? Minimal 10 juta gitu. 10 juta. Minimal 10 juta gitu. Siapa yang mau? Di situ uang lo mesti uang yang bebas dari kehidupan lo. Jadi istilahnya uang dingin. Uang dingin lah ya. Bukan buat itu, bukan bagian dari hidup lo gitu segala macam gitu. Iya. Jadi ada aturan mainnya. Ibaratnya uang belajar. Iya, bilang hilang pun juga tetap damai-damai saja gitu ya. Iya, siap-siap hilang, tapi gue ngasih opportunity-nya ada gitu. Dan memang ada beberapa cabang
dari beberapa belas cabang itu memang ada yang belum produktif, tapi banyak juga cabang yang cukup berhasil gitu, dan itu berhasilnya kebetulan yang di tempat gue ikutan berhasil, bro. Oh, alhamdulillah, luar biasa, lumayan gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa belajar juga gitu ya dari teman kita nih, Bang Zul. Kemudian nanti bisa juga follow Instagramnya beliau juga. Nah, enaknya apa sekarang tuh crowdfunding, dalam arti teman-teman sendiri, patungan rame-rame. Nah, itu sehingga kita apa? Belajar. Anggaplah kalaupun misalkan hilang, ya itu buat belajar. Tapi kalau misalnya, bagus nih. Nah, itu sebagai kita bisa keroyokan, bisa teman-teman bareng gitu ya. Akhirnya bisa dapat opportunity dan dapat ilmu baru. Seperti itu. Betul, dan yang gue taruh itu kan sedikit tuh ya, 10 juta ya. Ya, udah balik lah 30%. Tuh, lumayan 30% gitu ya. Tapi kan satu dapat 30% plus dapat lagi ilmunya, plus yang kedua kenalannya. Nah, karena kenalan itu sehingga kita kenal si A, si B, si C dan seterusnya. Itu paling penting. Makanya saya selalu bilang ketika kita ikut bagaimana cara mendapatkan investor? Ayo. Yang pertama, ini saya jadi satu, ikut tur mahal. Kenapa tur mahal itu orang-orangnya pasti orang-orang menengah ke atas. Yang kedua, ikut seminar mahal. Seminar mahal. Kenapa? Karena orang seminar mahal berani bayar 10 juta, berani bayar 20 juta, itu orang-orang udah menengah ke atas pola pikirnya. Yang ketiga, ikut organisasi mahal. Entah IPMI, Kadin, kemudian klub, komunitas organisasi komunitas misalkan motor Harley. Kemudian pertanyaannya, ada orang beberapa kali nih ya, bahkan sampai minjem motor untuk buat masuk itu. Sampai ada orang yang komunitas golf, nggak bisa main golf, tapi yang penting dia main golf aja, masuk grupnya. Untuk apa? Untuk dekat, karena nempel sama orang lain. Betul. Jadi membangun jaringan itu penting banget gitu, pertemanan gitu ya. Kalau kita mau naik kelas ya temanannya kita mulai ini, bukan kita membeda-bedakan, tetap ada fungsi kita juga pada saat kita sudah sanggup. Kalau gue selalu gitu, gue ada pesan satu gitu. Setiap UMKM-nya kita bantu, dan kalau dia maju, gue coba bilang, tolong sisihkan lagi supaya lo bisa bantu yang lain. Gitu. Sisihkan itu bisa sisihkan minimal waktu lo deh. Nggak usah sisihin soal uang gitu. Uang itu materi itu urusan belakang lah gitu. Paling nggak sisihkan waktu lo bisa listen learn lah. Misalnya ada orang itu jualan gitu ya, mungkin bukan jualan itu, lo ngajak teman tuh aja, ini jangan gini bang, gini aja gitu. Kasih masukan gitu. Oke, Bang. Bagi itu, bagi. Mantap, luar biasa. Bang, satu lagi nih Bang nih. Bagaimana caranya untuk kalau kita mau collab sama orang, kan mungkin pernah pengalaman nih jatuh bangunnya, kemudian ribut satu sama lain. Nah, bagaimana supaya kalau kita mau collab, mau naik kelas gitu ya, mau scale up gitu ya. Nah, supaya tidak terjadi clash, apa sih tips-tipsnya? Nah, tidak terjadi clash, tidak mungkin. Pasti akan kemungkinan itu terjadi. Jadi segala sesuatu itu mungkin terjadi. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Gitu. Kalau kita menyikapinya juga dengan baik, saya kira itu akan menjadi suatu lesson learn, gitu, sehingga kita melihat ini bagus. Nah, tapi kita bisa melihat dari pertama ya attitude kita, gitu. Terus kemudian dari bagaimana kita melihat ini dia bisnisnya seperti apa sih, gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Ujung-ujungnya tetap sama. Terus kemudian, ini ada obrolan santai nih kita tentang dunia bisnis UMKM nih. Terus gimana Bang kalau misalkan kita bener-bener nggak pakai modal sama sekali? Bisa lah. Caranya dengan cara apa Bang? Bisanya gimana? Bisa lah, kan minimal kan kalau lu saya menjadi karyawan terus mau jadi usaha nih, apa yang harus dilakukan Bang misalnya gitu? Misalnya nih ya, sebenarnya ada yang simpel juga tuh. Gua tuh belajar dari salah satu teman gue gitu ya. Dia bilang begini nih, lu tuh kalau mau bisnis sebenarnya gampang banget. Yang pertama adalah misalnya tetangga lu jualan rumah gitu. Lu tinggal datang tetangga lu, boleh gak gue jualin rumah lu gitu. Kalau kira-kira laku, gue boleh gak dapat komisi? Itu kan sama bisnis kan. Nah, itu juga bisnis juga. Nggak pakai duit gitu. Bisnis pertama gitu. Bantu orang lain, jualin orang lain gitu kan gitu. Jadi bantu orang lain kan, sama-sama bantu orang lain, dia terbantu karena kita memasarkan rumahnya gitu. Sedangkan kita punya harapan jika closing kan kita dapat bagian. Gitu. Itu kan sudah praktek
ya tanpa modal kan itu. Wah, Iya. luar biasa. Dan Oke. gua kira sih lebih jago. Kalau gua Enggak. nggak terlalu jago itu, bro. Oke, teman-teman. Nah, ini dapat cerita luar biasa insight dari Bang Zulfikar Dahlan. Untuk teman-teman, kalau ada yang mau bertanya-tanya, silahkan langsung ke Bang Zul, follow di Instagramnya beliau. Kemudian juga nanti teman-teman kalau ada yang mau belajar tentang dunia properti, boleh melalui Ternak Properti. Dan apa Bang, kesan terakhirnya untuk bangsa Indonesia ini supaya UMKM bertumbuh dan makin dahsyat gitu ya? Aha. Kalian satu hal yang pasti, satu itu adalah konsisten, kemudian bangun trust. Trust itu penting karena pada saat lo sudah punya trust tinggi, insya Allah lo mau berbuat apa aja orang akan merekomendasikan lo sehingga orang bisa membuat mau belanja sama lo gitu. Kalau UMKM tuh ya, gitu. Trust aja. Trust aja. Iya, kalau cari trust lah. Gua tuh ambil contoh yang paling mudah gitu ya. Orang mungkin nggak ada tahu gitu ya di Kenari. Di Kenari itu pemainnya cuma 9 dari sekian ratus toko itu. 9? 9. Kok 9? Iya, karena dia berbagi. Oh, pemain besar bagi sama yang kecil-kecil. Supaya yang kecil-kecil juga dapat untung Kalau juga. nggak di trust tuh nggak bakal bisa. Oke. Wah, panjang banget teman-teman. Jadi kalau misalkan mau tahu tentang Bang Zul lagi, silakan follow Instagramnya, follow juga di TikToknya, dan teman-teman bisa belajar semuanya. Ayo, follow di Instagram ini dan saksikan periode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ternak Properti.